Selamat datang lagi teman-teman semuanya di Jadwal Nonton. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah film terbaru yang berjudul Blink Twice, yang menceritakan penyalahgunaan kekuasaan dan perilaku buruk dari sang pengusaha besar. Film yang menggambarkan kemewahan, kebebasan, dan juga wet party ala P. Diddy ini membuat kita sadar bahwa kesederhanaan tidaklah terlihat buruk dan juga melampaui batas. Oke deh, tanpa perlu lama-lama lagi, mari kita simak alur filmnya. Film diawali dengan cita-cita seorang pelayan wanita bernama Frida yang ingin merasakan kemewahan seperti gaya hidup para sultan. Pada suatu hari, restoran mereka disewa untuk menggelar acara gala dinner oleh tamu spesial dari perusahaan teknologi terbesar bernama Slater King. Where'd you go? Understand why you keep going back. Okay, let's get serious, people. Ladies and gentlemen. Merasa jatuh cinta sejak pandangan pertama, Frida dan Jess mencoba mencari cara untuk bisa mengikuti acara tersebut dengan mengenakan gaun berwarna-warni yang terlihat sangat mencolok daripada yang lain. Dengan pakaian yang seperti itu, membuat mereka semakin pede nih. Namun, tiba-tiba sebuah insiden terjadi ketika dirinya terpleset dan menabrak pelayan lain yang sedang bekerja, yang mengakibatkan dirinya harus mengalami luka pada jari tangannya. I wonder if that alarm would go off you stole. Saw it in a movie once. I've always wanted to. Very proud of it. Ketika King mencoba mengenalkan teman-temannya, Frida merasa begitu bahagia karena berhasil bergabung dengan circle para sultan ini. Tidak bisa dipungkiri memang, kekuatan wanita terletak dari segi sensualitas yang mampu membuat pria semakin terpikat. Begitu juga dengan King nih. Merasa ada kecocokan di antara mereka berdua, akhirnya King mengajaknya berlibur ke pulau pribadi miliknya. Got it. Thank you, Steve. So casual. Yeah. Setibanya mereka di sana, Frida dan Jess merasa tercengang melihat begitu mewahnya rumah yang dimilikinya. Dan ternyata, tak hanya mereka berdua saja yang ada di sana. Sejumlah orang pun turut hadir dalam liburan tersebut. Namun, di pulau ini mereka harus menaati peraturan yang cukup aneh nih. Handphone mereka harus disita dan diberikan kepada sekretarisnya. Hal itu sebanding dengan fasilitas mewah yang akan mereka dapatkan nih, dari segi kebutuhan makanan maupun baju-baju. Semua orang nampak begitu happy dan menikmati wet party yang diadakannya. Rokok ganja, minuman keras, semua bisa mereka dapatkan dengan gratis di sini. Excuse me. Do you know where we're supposed to go? This is before or after dinner? Does anyone have Because the world is changing. Perfect. Kini sepertinya Frida harus bersiap-siap untuk bersaing memperebutkan hatinya King nih. Karena nampaknya Sarah juga memiliki perasaan yang sama dengannya. Di momen lain sepertinya King membuktikan dirinya hanya tertarik kepada Frida yang mampu membuatnya dimabuk asmara nih. Mereka berdua nampak menikmati jalan-jalan di sekitar kebun dengan suasana alam flora yang hanya dimiliki di pulau ini saja. The legendary party. Therapy changed my life. Namun, tiba-tiba ada sosok misterius yang tak sengaja dilihatnya nih, yaitu sesosok nenek-nenek yang tersenyum kepadanya, sembari memegang seekor ular. Dan tak hanya itu saja, keanehan lainnya juga ketika dirinya melihat Stacy membawa sebuah kantong berwarna merah yang sangat mencurigakan. The new generator is not working. Saat menjelang hari tiba, mereka semua berkumpul di meja makan untuk siap-siap menikmati hidangan yang begitu lezat dan juga nikmat. Saking enaknya, Frida sampai tak sengaja membuat bajunya belepotan dengan tetesan darah dari daging stick itu. You want one? Dan akhirnya, sesi makanan penutup pun tiba. Dengan sangat mengejutkan, ternyata di sesi makanan penutup ini, mereka disuguhkan dengan obat tetes yang tergolong jenis narkoba tingkat dewa. Efek dari obat tersebut membuat mereka menjadi sangat liar. These beautiful psilocybin and MD. I do. Saat mereka beranjak istirahat, Frida baru menyadari jika noda yang ada di bajunya itu tiba-tiba menghilang. Kehidupan di sana membuat mereka berubah total 180 derajat dari manusia normal biasanya. Begitulah efek mengerikan yang bisa merusak moral dan perilaku dari orang yang mengonsumsi barang haram tersebut. Hari demi hari pun mereka jalani dengan aktivitas yang sama. Di malam itu, King bertanya mengenai luka yang ada di jarinya nih. Namun pertanyaan itu memberikan jawaban seolah dirinya seperti lupa dan hilang kesadaran. Ketika Frida ingin mengembalikan potnya yang tertinggal, ternyata di sana ia tak sengaja bertemu dengan Rich yang sedang bertamu. Ia juga melihat Stacy seperti sedang menyembunyikan sesuatu di balik lemari salah satu kamar. Namun, yang menjadi triggernya adalah bungkus kantong berwarna merah lagi nih, yang akhirnya dibawa pulang oleh Rich. Oh, look who it is. That's right. Why don't we just light it on? We headed back to the mountaintop.
Ketika mereka sedang menikmati kesenangan duniawi yang begitu syahdu ini, tiba-tiba mereka mendengar teriakan Jess yang tergigit oleh ular. Dengan sangat cepat, King langsung membunuh ular tersebut. Hospital or something? Di sini Jess mulai curhat dengan keresahan yang dialaminya semenjak berada di sana. Menurutnya, semua yang dilakukannya sekarang menjadi sangat aneh. Jess pun berkeinginan untuk segera kembali pulang. Namun Frida memohon kepadanya untuk tetap bisa menemaninya tinggal lebih lama lagi. Karena baru pertama kalinya, dirinya bisa merasakan kemewahan yang serba ada ini. Keesokan harinya, secara tak sengaja dia menemukan sebuah kantong berwarna merah yang tergeletak di sebuah hutan. Ini membuatnya begitu sangat penasaran dan mencoba menelusuri setiap bangunan rumah di sana. Betapa mengejutkannya, dia menemukan begitu banyak kantong berwarna merah yang dipajang di rak kayu. Belum sempat melihat isinya, terdengar suara pintu terbuka dari belakang rumah. Dan ternyata, nenek misterius itu muncul lagi nih. Nenek itu memanggil Frida dengan nama kelinci merah. Di sini dia juga menawarkan sebuah minuman berwarna kuning yang seperti miras. Namun, betapa kagetnya dia, ternyata minuman itu adalah bisa ular. Red Rabbit! What are you doing over here? Kejadian itu membuatnya perlahan bisa mengingat kembali nih. Dan pada suatu ketika, dirinya bertanya mengenai Jess yang tak pernah terlihat. Ini membuat Sarah dan yang lain kebingungan. Menurut mereka, nama tersebut tak pernah terdengar. Di sini Frida semakin sangat khawatir dan ketakutan. Fuck no. Heather, that shit you smoke, bro. What do you mean? What do I mean? You okay? Are you fucking with me? Vacation! Tiba-tiba, dia menemukan sebuah pisau yang disimpannya di balik kaca cerminnya. Lalu, akhirnya kini Sarah merasa penasaran dan ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Karena luka yang didapatinya juga sangat misterius, seperti terkena pukulan benda tumpul yang membekas di lengannya. Dan hal mengejutkannya lagi, ketika Sarah menyatakan bahwa mereka semua ikut ke pulau tersebut tak saling mengenal. Ini mengindikasikan bahwa ada seorang pengkhianat yang sengaja menjebak mereka untuk diperbudak. We're like, who's Sarah? We don't know. I thought, well, you know everybody, right? Fuck! I knew it. And champagne. Dan ternyata selama ini misteri terpecahkan. Kantong berwarna merah itu berisi parfum yang bisa membuat mereka kehilangan kesadaran. Dan parfum ini juga yang setiap hari mereka pakai semenjak mereka berada di sana. Dan hal mengejutkannya lagi, obat penawar dari parfum tersebut adalah bisa ular yang diberikan oleh nenek misterius itu. Dengan sesegera mungkin, Sarah meminum bisa tersebut. Kini misi mereka sekarang harus menyelamatkan teman-temannya dari virus kepikunan. Snake venom? Setelah tugas mereka berhasil, kini sekarang rencana utama mereka adalah melaporkan ke kepolisian. Namun, untuk melaporkan kejadian itu, mereka harus mengambil handphonenya terlebih dulu. Di sini, mereka membuat taktik cerdas nih, agar rencana mereka tak diketahui, yaitu dengan cara berteriak. Teriakan inilah yang akan membuat Frida harus keluar dari ruangan tersebut. Namun, pada saat dirinya masuk, tiba-tiba dia tak sengaja menjatuhkan sebuah foto yang memperlihatkan Reed sedang membawa tas merah tersebut dengan anggota lainnya. Dengan cepat dia membereskan dan berhasil keluar dari sana. Stan, give me a hand. Akhirnya, selama ini yang mereka pikirkan benar. Selama ini mereka menjadi korban budak seks dan juga pencucian otak. Dan dengan menggunakan parfum itulah, secara tidak sadar, mereka sama sekali tak mengingat kejadian sebenarnya. Di malam itu, mereka terlihat seperti biasa saja. Mereka berdua tetap berusaha untuk tidak terlalu mencolok dan mencurigakan. Namun, tiba-tiba mereka berdua melakukan tarian erotis di depan King nih, yang bertujuan untuk mengelabui lawan karena Sarah berusaha mengambil sebuah alat untuk penyerangan mereka. Okay, and be like, boop, 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 boop. See all you girls can. Hard for me to make girlfriends, so. Oh yeah. Yeah, babe. Merasa dibelai-belai dan hasratnya memuncak, si King ini akhirnya mengajaknya untuk melakukan wik-wik nih. Di scenes lain, bisa ular tersebut sudah bereaksi pada tubuh mereka yang ditandai dengan keluarnya mimisan. Ketika sadar, Camilla yang merasa dinodai ini langsung membatai habis Tom dengan menggunakan pisau. Hal itu mengejutkan mereka semua.
Semua keadaan menjadi sangat kacau balau. Cody yang mencoba menenangkan Sarah akhirnya bernasib tragis juga. Dirinya harus menerima tusukan dari alat pembuka kaleng. Dan seketika, penjaga mengejar mereka semua. Sistem pertahanan rumah diaktifkan untuk pengejaran mereka. Dengan sangat cepat, Frida lari dan bersembunyi di sebuah pohon. Namun, naasnya, dirinya harus tertangkap ketika tak sengaja menginjak sebuah ranting. Beruntungnya, dia diselamatkan oleh Sarah dengan menggunakan sebuah batu. Dan disinilah terbongkar semua kebusukan para pria hidung belang ini yang hanya memanfaatkan kekuasaan dengan mencari wanita untuk dijadikan budak seks dengan diiming-imingi gemerlapnya kemewahan. Dan dengan parfum itulah mereka mengeksekusinya karena wangi dari parfum tersebut mampu menghilangkan ingatan. Tiba-tiba Stacy datang menghampiri Frida dan mencekiknya. Namun untungnya Frida berhasil melawannya dan membunuhnya. Semua yang menjadi pelaku di sini perlahan disikat habis oleh mereka. Di sini Frida memperlihatkan fakta mengejutkannya lagi nih. Dia memberikan sebuah foto yang ternyata foto itu diambil saat dirinya pernah mengunjungi pulau tersebut. Dan fakta menariknya lagi, ini sangat relate dengan perkataan nenek tua yang mengatakannya sebagai kelinci merah. Kelinci merah ini di sini ternyata merujuk pada kutek kuku yang dipakai olehnya. Dengan sangat gagah, mereka berdua menggerebek King dan komplotannya. Dengan membawa persenjataan, mereka semakin merasa berani. Suasana pun mulai sangat mencekam dan dramatis karena yang mereka lawan ini adalah seorang gigolo. Namun, naasnya, Frida harus tertangkap dan diikat menggunakan kain. Di sisi lain, King mencoba mengejar Sarah, dan Frida terlihat mencoba berusaha lepas dari ikatan itu. Ketika King berhasil menangkap Sarah dan ingin mengeksekusinya, tiba-tiba terlihat King seperti hilang ingatan dan juga bingung. Dan di sini ternyata Frida berhasil menggantikan liquidnya dengan parfum itu. Kegelisahan yang dialaminya membuat rumah itu menjadi terbakar. Namun terlihat di insiden kebakaran ini, dia masih mau menyelamatkannya. Karena menurutnya, sepertinya King juga menjadi korban dari bisnis jahatnya Rich nih. Dan akhirnya, tahta dan kepemilikan perusahaan itu diberikan kepada Frida, yang menjadikan cita-citanya terkabul. Dan film pun berakhir di sini. Oke, terima kasih yang sudah mau menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Ladies and gentlemen, Mrs. Frida.